Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Vincent Stanford memendam pikiran-pikiran gelap sejak usia dini. Jauh sebelum ia menjadi terkenal karena pembunuhan guru di sekolah Lytton, Stephanie Scott. Kecenderungannya untuk melakukan kekerasan adalah sesuatu yang ia sembunyikan dari dunia luar. Namun, hal itu membentuk setiap tindakan dan keputusannya. Pada saat ia berusia 7 atau 8 tahun, Stanford mengaku bahwa ia mulai memiliki pikiran-pikiran yang mengganggu tentang menyakiti orang lain. Ia merasa seolah-olah ia tidak berdaya untuk menghentikan dorongan yang semakin kuat itu. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Saya tidak dapat menghentikan diri saya sendiri, ujarnya. Ia mengaku kepada seorang psikolog forensik yang memperlihatkan kurangnya rasa penyesalan terkait hal mengerikan yang ia lakukan. Kehidupan Stanford tampak normal di masa kecilnya. Lahir di Australia, ia pindah ke Belanda bersama keluarganya saat berusia 3 tahun. Ayahnya, Steve, meninggalkan keluarganya tak lama setelah itu, meninggalkan ibunya, Annika, untuk membesarkan Vincent, saudara kembarnya Marcus, dan kakak mereka, Luke, sendirian. Meskipun tidak ada disfungsi yang tampak dalam pengasuhannya, Stanford mulai mengisolasi dirinya dari orang-orang di sekitarnya. Ikatannya dengan Marcus sangat kuat, tetapi dengan orang lain, ia bersikap jauh, bahkan tidak peduli. Di sekolah, perilaku Stanford makin tidak menentu. Saat masih remaja, ia dikeluarkan setelah melakukan kekerasan saat menyerang seorang guru. Kejadian ini menandai dimulainya pola yang mengganggu yang berujung pada tragedi bertahun-tahun kemudian. Sebaliknya, Stephanie Scott menjalani hidupnya dengan sukacita dan tujuan. Di usianya yang ke-26 tahun, ia menjadi guru yang bersemangat dan berdedikasi di Lytton High School. Dicintai oleh murid-murid dan rekan-rekannya, ia dikenal karena senyumnya yang menular dan sifatnya yang baik hati. Keluarganya sering menggambarkannya sebagai mercusuar cahaya, wanita muda yang masa depannya penuh dengan harapan. Stephanie juga akan segera merayakan salah satu hari terindah dalam hidupnya, yaitu hari pernikahannya. Hanya dalam beberapa hari, ia akan menikahi tunangannya, Aaron Lison Woolley. Ia dengan gembira merencanakan sentuhan akhir untuk hari besar mereka dan tidak sabar untuk merayakannya bersama teman-teman dan keluarga. Hari Minggu Paskah 5 April 2015 adalah hari ketika Stephanie pergi ke Lytton High School untuk menyelesaikan beberapa persiapan terakhir bagi murid-muridnya sebelum pernikahan. Pagi itu, Vincent Stanford yang baru saja pindah kembali ke Australia beberapa bulan sebelumnya sedang mengamatinya. Pikirannya yang dipenuhi dengan fantasi-fantasi gelap telah membawanya untuk menguntit para wanita di sekitar Lytton. Ia telah mengambil foto-foto, membuat catatan, dan mengamati dengan seksama kebiasaan mereka. Ketika Stanford melihat Stephanie sendirian di sekolah, dorongan untuk melakukan kekerasan melonjak tak terkendali. Dalam sebuah kisah yang mengerikan, ia kemudian berkata, "Saya harus membunuhnya," ujarnya. Itu bukanlah sebuah keputusan yang direncanakan sebelumnya, tapi sebuah dorongan spontan yang secara mengganggu dan pernah ia rasakan sebelumnya. Penyelidikan polisi yang dilakukan setelahnya mengungkapkan bahwa Stanford telah hidup dengan dunia dalam pikiran yang mengganggu.
ia telah meneliti tema-tema kekerasan secara daring, meskipun tindakannya pada hari itu tidak direncanakan sebelumnya secara konkret. Kegelapan di dalam dirinya hanya mengalahkan apapun yang tersisa dari kendali dirinya. Karena Stephanie tidak pulang malam itu, kepanikan pun terjadi. Keluarga dan tunangannya dengan panik mencarinya, berharap dia masih bisa ditemukan dalam keadaan hidup. Komunitas Liton dengan cepat bersatu untuk mendukung upaya pencarian, tetapi sudah berhari-hari mencari, kebenaran yang mengerikan mulai terungkap. Polisi segera menemukan bercak darah di kendaraan Stanford dan setelah menginterogasinya, bukti langsung mengarah kepadanya sebagai pelaku. Pria yang dulunya pendiam dan tidak banyak diketahui orang, kini terungkap sebagai predator yang kejam. Di pengadilan, Vincent Stanford tetap bersikap acuh tak acuh. Ia tidak menunjukkan emosi apapun dan memberikan keterangan yang dingin apa adanya tentang apa yang telah dilakukannya. Evaluasi psikologis menggambarkan gambaran yang suram. Ia adalah pria yang tidak memiliki empati, berjuang melawan ketidakmampuan untuk terhubung dengan orang lain secara emosional. Meskipun ia menunjukkan sifat-sifat acuh tak acuh, tindakannya disengaja dan kejam. Saudara kembar Stanford, Marcus, juga terlibat dalam kejadian setelah pembunuhan itu. Marcus yang telah mendampingi Vincent selama bertahun-tahun dinyatakan bersalah karena terlibat dalam kejahatan tersebut. Karena ia telah membuang sebagian barang milik Stephanie setelah pembunuhan itu merupakan pukulan telak bagi keluarga mereka yang memperparah kengerian tindakan Vincent. Vonis tersebut memberikan sedikit ketenangan, tetapi bagi keluarga Stephanie, tidak ada yang dapat menutupi kehilangan besar yang telah mereka derita. Hakim Robert Alan Holm menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai salah satu yang terburuk dengan menyatakan bahwa pembunuhan tersebut jelas termasuk dalam kategori kejahatan yang paling berat. Ia menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Vincent Stanford tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Di luar ruang sidang, Ibu Stephanie, Marilyn, berbicara kepada media dengan berat hati. Stephanie mewujudkan semua hal yang baik di dunia ini, ujarnya. Ia menyentuh kehidupan banyak orang dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kami akan meneruskan warisannya, tetapi tidak ada yang dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakhadirannya. Stephanie Scott dikenang sebagai wanita muda yang cerdas dan peduli. Ia memiliki begitu banyak hal baik untuk diberikan kepada dunia. Pembunuhan yang tidak masuk akal itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas dan sekitarnya. Murid-muridnya yang patah hati menghormati kenangannya dengan penghormatan, sementara keluarganya berupaya melestarikan warisannya. Sebaliknya, kehidupan Vincent Stanford berlanjut di balik jeruji besi, di mana ia akan tinggal selama sisa hidupnya. Hasratnya yang bengkok dan keras telah menghancurkan banyak kehidupan, termasuk keluarganya sendiri, meninggalkan warisan rasa sakit dan kehilangan. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa diklik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.